Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Febriani Anitasari dari kelas M01 NIM 225080111111021. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar bioteknologi oleh Bu Septi Anitasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi DNA dan RNA. DNA merupakan suatu jenis asam nukleat yang ditemukan dalam sel organisme dan bertindak sebagai penyimpanan informasi genetik yang membawa instruksi untuk mengatur warisan sifat dan fungsi sel. Dibagi menjadi dua, yaitu nukleotida dan nukleosida. Nukleotida terdiri dari 3 komponen, yaitu gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa hidrogen. Menurut Cahyandari, nukleotida mengandung gula yang disebut deoksiribosa dalam DNA dan ribosa dalam RNA. Gula deoksiribosa dan ribosa memiliki struktur yang serupa, tetapi deoksiribosa tidak memiliki satu gugus hidroksil yang pada karbon kedua yang membedakan dengan ribosa. Nukleosida mengandung satu jenis gula, yaitu deoksiribosa dalam DNA atau ribosa dalam RNA. Gula deoksiribosa dan ribosa yang kedua membedakan dengan ribosa. Menurut Tommy, ketika nukleotida bergabung menjadi DNA, nukleotida tersebut dihubungkan oleh ikatan fosfodiester. Ikatan fosfodiester adalah ikatan kimia yang terbentuk antara gugus fosfat pada nukleotida dengan gugus hidroksil atau OH. Struktur double helix DNA sebagai bentuk 3 dimensi dari molekul DNA yang terdiri dari 2 untai panjang yang saling melingkar membentuk helix atau tangga spiral. Selanjutnya, basa nitrogen dan macam-macam DNA. Basa nitrogen, basa purin dengan struktur cincin ganda yaitu adenin dan guanin. Basa pirimidin dengan struktur cincin tunggal yaitu timin dan sitosin. Pasangan basa terbentuk melalui reaksi antara suatu zat yang mengandung ion hidroksida dan zat lain yang mengandung ion logam dan amonium di dalam larutan air. Adapun macam-macam DNA dibagi menjadi 5, yaitu cruciform DNA, striped DNA, paralel DNA, triplet DNA, dan guanin quadruplet. Selanjutnya menjelaskan tentang materi RNA. RNA merupakan molekul biologis yang berperan dalam menyimpan dan transmisi informasi genetik dalam sel. Nukleotida merupakan monomer penyusun RNA yang terdiri dari 3 komponen, yaitu gula pentosa yang dalam RNA adalah ribosa dan basa nitrogen yang berperan dalam membentuk urutan nukleotida yang unik. Struktur RNA di mana monomer nukleotida dapat bergabung satu sama lain melalui ikatan fosfodiester antara gugus hidroksil pada atom karbon nomor 3 nukleotida dengan gugus fosfat pada nukleotida berikutnya. Selanjutnya, perbedaan DNA dan RNA. Perbedaan rantai polinukleotida. DNA terdiri dari 2 rantai polinukleotida yang saling berpilin atau double helix, sedangkan RNA terdiri dari 1 rantai polinukleotida yang pendek dan tidak berpilin. Terletak DNA umumnya terdapat di inti sel atau nukleus. Pada eukariota, RNA dapat ditemukan di berbagai bagian sel. Sedangkan gula pentosa dalam DNA terdapat deoksiribosa, sedangkan dalam RNA terdapat di ribosa. Pada nitrogen, DNA menggunakan 4 basa nitrogen, adenin, sitosin, guanin, dan timin. RNA menggunakan adenin, sitosin, dan guanin, tetapi menggantikan timin dengan urasil atau U. Kadar DNA umumnya ada dalam jumlah yang lebih besar di dalam sel dibandingkan RNA. Selanjutnya, perbedaan fungsi DNA dan RNA. Fungsi utama DNA merupakan penyimpanan informasi genetik, sedangkan RNA berperan dalam proses transkripsi.
Selanjutnya, dogma sentral. Dogma sentral merupakan konsep dasar dalam biologi molekuler yang menjelaskan aliran informasi genetik dari DNA ke RNA dan kemudian dari RNA ke protein. Transkripsi adalah proses sintesis RNA berdasarkan template DNA. Sedangkan translasi merupakan proses sintesis protein berdasarkan urutan nukleotida pada mRNA. Enzim utama yang berperan dalam proses transkripsi adalah RNA polimerase. Sedangkan enzim utama dalam proses translasi merupakan ribosom dan transfer RNA. Selain itu, berbagai enzim lainnya juga berperan dalam mengatur dan mengatur proses seperti helikase, topoisomerase, dan faktor transkripsi dan translasi lainnya. Sekian dari saya, penjelasan tentang materi DNA dan RNA. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun ada kekurangan materi dalam penjelasan. Mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.